saya mendapatkan informasi yang sangat dipercaya, bahwa ini tidak lepas juga dari sakit hatinya para koruptor, khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO gitu ya. Orang ini terkait kasus Pertamina, orang ini DPO. Ya. Apakah orang ini adalah, maaf, Riza Halid maksud Bapak? Betul. Riza Halid punya dendam, dendam pribadi, dendam politik ya terhadap pemimpin Indonesia sekarang, Prabowo. Dan ini bukan lagi sekadar pertarungan politik. Ini adalah pertarungan antara negara dan negara di dalam negara. Teman-teman, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Salah satu yang paling mendasar saat ini adalah beban ekonomi yang dirasakan rakyat kecil seperti saya dan mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini. Kita harus menuntut ini ke Presiden Prabowo. Ia dipilih untuk mencari solusi dan menggunakan kekuasaannya agar kita semua keluar dari lilitan utang, bisa mendapat pekerjaan yang layak dan hidup dengan aman dan sejahtera. Namun, kita harus tahu, selain kita sebagai rakyat yang sengsara, pemimpin kita, Presiden Prabowo juga sedang dalam kondisi bahaya. Harapan kita untuk keluar dari terowongan kemelaratan ini akan sia-sia jika Presiden kita sendiri juga yang memimpin kita untuk keluar berada dalam keadaan bahaya. Jujur ada gejolak batin sebelum saya merilis video ini, antara kewajiban untuk bersuara dan rasa ngeri membayangkan konsekuensinya. Namun setelah berhari-hari memutar ulang rekaman yang terjadi di negeri ini antara 25 hingga 30 Agustus 2025, saya tidak punya pilihan. Diam adalah bentuk pengkhianatan. Kita semua telah menontonnya, sebuah film yang menegangkan diputar serentak di layar kaca dan HP kita. Babak pertamanya adalah demo aneh yang muncul entah dari mana. Klimaksnya adalah api dan penjarahan yang membakar jantung ibu kota dan sejumlah daerah di Indonesia. Dan anti klimaksnya adalah konferensi pers dari Presiden Prabowo yang diapiti sejumlah ketua partai mencoba meyakinkan 280 juta rakyatnya bahwa negara ini baik-baik saja. Tapi sebenarnya negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dari serpihan-serpihan kejanggalan yang saya kumpulkan, saya sampai pada satu titik kesimpulan yang membuat bulu kuduk merinding. Presiden kita dalam bahaya besar, dan musuh terbesarnya bukan di jalanan, bukan para demonstran, melainkan di dalam istananya sendiri. Coba simak baik-baik. Semula dimulai pada Senin 25 Agustus 2025. Saya sendiri yang dari dulu menjadi tukang demo sejak zaman mahasiswa melihat sebuah anomali yang belum pernah saya saksikan. Ribuan orang berkumpul di depan gedung DPR, namun mereka seperti kerumunan, bukanlah massa aksi. Saya menyebutnya ini adalah demonstran hantu. Kenapa? Karena identitas mereka gaib, tidak ada bendera BMSI, dan tidak ada panji-panji serikat buruh. Pimpinan mereka siapa? Tidak jelas dan mungkin tidak ada. Koordinator lapangan yang bertanggung jawab, nihil. Mereka hanya massa tanpa nama yang disebut-sebut terdiri dari pelajar SMA, ojek online, dan pedagang. Yang lebih absurd lagi, mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan demonstran. Tidak ada orasi selama hampir kurang lebih 2 jam. Tidak ada poster tuntutan, bahkan jurnalis dari Tirto ID yang turun ke lapangan melaporkan kebingungan para pelajar saat ditanya, "Dek, demonya nuntut apa?" Mereka tidak tahu. Para organisator aksi kawakan pun kebingungan. Muhammad Jumur Hidayat dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan BMSI serempak menyatakan bahwa kelompok mereka tidak terlibat. BMSI bahkan menyebut nama mereka hanya dicatut pada demo hari pertama atau 25 Agustus kemarin. Demo tanggal 25 ini sangat berbeda dengan fase kedua, yakni tanggal 28 Agustus, hari Kamis. Hari Kamis dimulai dengan sangat normal. Pagi hingga siang, panggung di depan DPR diisi oleh massa yang jelas dan terorganisir. Para buruh, tuntutan mereka konkret, tolak outsourcing, naikkan upah. Aksi mereka berakhir damai.
Lalu siang hingga sore giliran mahasiswa mengambil alih panggung. Aksi mereka pun terpelajar dan sangat kondusif. Namun setelahnya, para dalang menggunakan legitimasi aksi buruh dan mahasiswa ini sebagai kuda Troya. Titik kuncinya terjadi pada sore hari. Aksi yang tadinya cair dan damai tiba-tiba berubah menjadi sangat beringas. Inilah momen transisi teman-teman, di mana maksa aksi mulai disusupi oleh para penunggang dan provokator profesional hingga selanjutnya sudah kita ketahui ada pembakaran hingga penjarahan. Siapakah yang menjadi dalang dari semua ini? Jawabannya terletak pada prakondisi, yakni kondisi sebelum tanggal 25 Agustus. Kenaikan tunjangan DPR, kata-kata umpatan Saroni, hanyalah penyulut ledakan. Tapi kalau mau jujur, jauh sebelum 25 Agustus, sebuah pabrik amarah sudah beroperasi 24 jam di media sosial, meniupkan api pada sekam isu pembubaran DPR. Namun amarah itu tidak akan meledak sedahsyat itu jika rakyat tidak dibuat berdarah-darah oleh serangkaian kebijakan menyakitkan sejak awal tahun loh. Sebuah strategi yang oleh Jenderal Gatot Nurmantio disebut sebagai sabotase struktural. Mulai dari kenaikan PPN 12%, skandal bensin oplosan, penundaan CPNS, pemblokiran rekening oleh PPATK, hingga pemotongan transfer daerah yang memicu kerusuhan di Pati. Setiap kebijakan adalah satu tusukan kecil. Tujuannya adalah mengakumulasi penderitaan dan kemarahan rakyat hingga mencapai titik didih. Saat itulah isu kenaikan tunjangan DPR dilempar sebagai korek api terakhir. Dan bom. Jakarta terbakar, beberapa daerah terbakar, terjadi penjarahan. Rancangan ini begitu jenius dan keji. Tujuan para dalang ini ada dua. Pertama, membenturkan presiden dengan rakyat dengan membuatnya seolah menjadi sumber segala penderitaan. Kedua, membenturkan Prabowo dengan parlemen dengan menjadikan DPR sebagai target amukan massa. Langkah ini menempatkan Prabowo dalam posisi skakmat. Membela DPR berarti menjadi musuh rakyat. Menyudutkan DPR berarti menghancurkan koalisi pemerintahannya sendiri. Jadi pilihan manapun yang diambil, Prabowo akan tetap kalah. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang memiliki sumber daya, jaringan, dan motif untuk merancang jebakan secerdas ini? Konspirasi sebesar ini tidak mungkin dijalankan hanya oleh segelintir birokrat. Ia butuh seorang sutradara, mastermind yang bersembunyi di balik layar. Termasuk, dan inilah yang paling menakutkan, yakni di lingkaran istana. Jika kita memasukkan variabel ini, maka semua kepingan misteri mulai menemukan tempatnya. Yang pertama, motif. Pemerintahan Prabowo dengan agenda kedaulatan energi dan pemberantasan mafia adalah ancaman yang paling menakutkan bagi kerajaan bisnis Riza Khalid jika memang dia adalah dalangnya. Menggoyang, melemahkan, bahkan menjatuhkan Prabowo sebelum kebijakannya mengakar adalah soal hidup dan mati bagi kelangsungan imperium atau kerajaan bisnisnya. Yang kedua, sumber daya. Siapakah yang mampu mendanai demonstrasi sebesar ini menggunakan demonstran hantu yang butuh logistik dan mobilisasi massa tanpa meninggalkan jejak transaksi yang jelas? Siapa yang bisa membiayai pabrik amarah di media sosial selama berbulan-bulan? Jawabannya adalah kekuatan finansial raksasa yang bergerak justru dari luar sistem. Kekuatan yang dimiliki oleh seorang mafia. Ketiga, jaringan. Ini adalah bagian yang paling mengerikan. Kaki tangan di istana yang disebut-sebut itu adalah jaringan yang telah ia bangun dan tanam selama puluhan tahun. Orang-orangnya mungkin tersebar di berbagai kementerian strategis seperti energi, perdagangan, dan bahkan mungkin keuangan. Merekalah para eksekutor di lapangan. Merekalah yang bisa mengatur kelangkaan gas 3 kg. Mereka adalah sel-sel tidur yang diaktifkan untuk menjalankan operasi sabotase ini.
Keterlibatan sosok sekaliber Riza Khalid mengubah level ancaman ini. Prabowo bukan lagi hanyalah berhadapan dengan lawan politik atau birokrat pembangkang, ia berhadapan dengan deep state, sebuah pemerintahan bayangan yang dijalankan oleh kekuatan oligarki yang menolak untuk tunduk pada presiden manapun yang mengancam kepentingan mereka. Sekarang coba kita bayangkan kembali ke posisi Presiden Prabowo. Ini membuatnya jauh lebih dari sekadar dilema politik. Ia terkepung. Ia seperti seorang jenderal yang dikirim untuk memimpin sebuah benteng hanya untuk menyadari bahwa para komandan di bawahnya hingga juru masaknya adalah mata-mata musuh yang setiap saat bisa meracuni makanannya atau membuka gerbang dari dalam. Ya, saya kok jadi kepikiran ya teman-teman dengan kasus keracunan MBG yang sekarang terjadi di mana-mana, sepertinya serempak dan terstruktur. Barangkali nanti kita akan membahasnya itu secara khusus ya. Kita kembali ke topik. Pertempuran sesungguhnya bagi Presiden Prabowo bukanlah di jalanan yang berasap, tapi di koridor-koridor sunyi istana, di mana senyum seorang kawan bisa jadi lebih tajam dari belati seorang lawan. Peristiwa 25-30 Agustus ini bukanlah akhir dari cerita ini. Itu hanyalah babak baru yang mungkin saja sebagai pembuka atau semacam uji coba. Ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan Presiden Prabowo baru saja dimulai. Dan ini bukan lagi sekadar pertarungan politik. Ini adalah pertarungan antara negara dan negara di dalam negara. Karena itu kita mendoakan agar Presiden Prabowo tetap sehat, tetap semangat, dan orang-orang yang menjaganya khususnya pas pampres bisa dengan jeli, lebih cermat, lebih peka untuk membaca bahaya-bahaya yang bisa saja suatu waktu bisa melumpuhkan presiden.